Setelah serangan bertubi-tubi Israel ke Palestina, ini membawa warga Afrika Selatan kemudian melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional dan memasukkan kondisi apa yang dilakukan oleh Israel ini sebagai konvensi genosida atau serangan pembunuhan massal yang dilakukan di sana. Apa dan dampaknya seperti apa dan bagaimanakah posisi Indonesia terhadap report atau tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi saat ini? Kami bahas untuk Anda, konvensi genosida Israel digugat. Serangan Israel di jalur Gaza ini memasuki babak baru di mana negara Zionis tersebut akan menghadapi kasus tuduhan genosida di Gaza yang digelar oleh Pengadilan Tinggi PBB Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada 11 dan juga 12 Januari 2024. Sidangnya digelar oleh Pengadilan Dunia di Kamis dan Jumat ini akan membahas secara eksklusif permintaan gugatan genosida Israel di Gaza oleh Afrika Selatan. Dan gugatan ini telah mendapatkan banyak dukungan dari negara lain termasuk ada Kolombia dan juga Brasil yang baru menyatakan dukungannya pada hari Rabu malam kemarin. Afrika Selatan sebelumnya juga telah mengajukan gugatan sejak akhir Desember 2023 lalu. Dan selain menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, gugatan itu juga merupakan atau berupaya menghentikan serangan militer yang sudah sangat brutal yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina termasuk perempuan dan juga anak-anak. Pengajuan gugatan ada 84 halaman oleh Afrika Selatan yang mengatakan bahwa Israel ini melanggar konvensi genosida 1948 yang dibuat setelah Perang Dunia Kedua dan juga Holocaust. Baik Israel dan juga Afrika Selatan ini adalah dua negara yang melakukan penandatanganan konvensi genosida PBB yang memberikan yurisdiksi kepada International Court Justice sebagai badan hukum tertinggi PBB untuk memutuskan perselisihan ya mengenai perjanjian-perjanjian tersebut. Kita kenal lebih dekat ya, apa sebenarnya ya konvensi genosida itu ya. Konvensi genosida ini adalah atau konvensi tentang pencegahan dan hukuman kejahatan genosida yang disahkan oleh PBB pada 9 Desember 1948 setelah Perang Dunia Kedua pastinya ya. Di mana ahli hukum Raphael Lemkin yang berkebangsaan Polandia Yahudi ini merancang isi konvensi dan dia juga menemukan kata genocide atau genosida di sana. Dan genocide sendiri atau genosida ini sebuah tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, dan komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian. Dan genosida ini adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan karena itu sudah terjadi pada saat masa Hitler dulu ya. Di mana konvensi genosida PBB secara efektif sudah dilaksanakan 12 Januari 1951 dan per April 2022 ini ada kurang lebih 153 negara yang menjadi negara pihak, di mana negara pihak ini adalah negara yang setuju terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum pastinya ya. Nah, dari protes yang dilakukan oleh Afrika Selatan atau laporan yang disampaikan oleh Afrika Selatan ini ternyata dapat respon dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kita lihat ya seperti apa, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini secara terbuka menolak seruan untuk pertama kalinya oleh beberapa menteri sayap kanan untuk menduduki wilayah kantong-kantong tersebut secara permanen. Dan meskipun sikap tersebut ini telah menjadi kebijakan resmi Israel, komentar Netanyahu mengenai kependudukan permanen di Gaza ini tidak konsisten dan terkadang ya nggak jelas gitu ya. Jadi pernah di Twitter dia ngomong ya di salah satu media sosial X gitu. Dia bilang saya ingin memperjelas beberapa poin di mana Israel ini tidak menduduki Gaza secara permanen atau menggusur penduduk sipilnya, kata Netanyahu di platform salah satu media sosial. Ya, kita bisa ke slide selanjutnya ya. Setelah slide ini, di mana Benjamin Netanyahu pun juga berpotensi melontarkan komentarnya menjelang sidang ICJ. Dia juga menambahkan bahwa Israel ini memerangi teroris Hamas, katanya, bukan penduduk Palestina. Dan kami melakukan dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional. Sementara kalau kita lihat data sekarang yang terupdate, Israel itu sudah melancarkan serangan setelah pejuang Hamas ini melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menurut Israel ada sekitar 1.200 orang tewas, ada 240 orang itu diculik. Nah, sejak saat itu pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan hampir 2,3 juta penduduknya sudah diusir dari rumah mereka setidaknya sekali sehingga menyebabkan bencana kemanusiaan dan lebih lagi sekarang ada 23.000 warga Palestina yang menjadi korban. Nah, kita lihat ya seperti apa sebenarnya negara-negara yang kemudian ikut bereaksi terhadap apa yang disampaikan atau apa yang
gugat oleh Afrika Selatan di International Court Justice. Karena kalau kita lihat ya, Israel dan Afrika Selatan ini sama-sama negara yang meratifikasi Konvensi PBB soal genosida di 1948. Dan semua negara yang menandatangani konvensi tersebut wajib untuk tidak melakukan genosida dan juga mencegah dan menghukumnya. Itu yang dilakukan Afrika Selatan. Di mana perjanjian tersebut ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, dan juga agama. Dengan begitu ICJ sendiri, badan hukum tertinggi di PBB, memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan Afrika Selatan kepada Israel. Ya, ada beberapa negara yang juga ikut dalam respon dalam gugatan ini ke Israel. Pertama misalnya kita lihat Turki ya. Sebagai negara yang paling vokal mendukung perjuangan Palestina, Turki juga menyatakan dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan ke Israel, di mana Presiden Recep Tayyip Erdogan juga menyebut bahwa Israel ini sebagai negara teroris dan membela Hamas. Dia juga menuturkan bahwa Hamas ini hanya kelompok perlawanan yang memperjuangkan tanah air dan bangsanya, bukan kelompok teroris seperti serangan Israel dan juga negara-negara barat. Selain ada Turki, ada juga Yordania, di mana Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, juga menegaskan negaranya mendukung gugatan Afrika Selatan ke Israel. Safadi bahkan menuturkan bahwa Yordania ini sedang mempersiapkan dokumen hukum yang dapat membantu nih gugatan Afrika Selatan tersebut. Yordania juga, kata Safadi, akan terus berkomunikasi dengan negara Arab dan Muslim terkait kasus ICJ ini, dan bahkan menuturkan sekitar kurang lebih 43 negara Arab dan Islam yang menjadi anggota Konvensi PBB soal genosida 1948 sepakat untuk menugaskan Sekretariat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menyiapkan berkas-berkas hukum. Kemudian ada negara-negara lain, misalnya seperti contohnya ada Bolivia yang menyatakan dukungannya juga terhadap gugatan Afrika Selatan ke Israel. Kemudian di slide selanjutnya ada Malaysia dan juga ada salah satu organisasi kerjasama Islam OKI, di mana organisasi ini terdiri dari 57 negara anggota Arab dan Muslim, termasuk juga di dalamnya ada Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan ini pada tanggal 30 Desember lalu. Dan selain OKI, ada beberapa organisasi di seluruh dunia juga menggaungkan dukungannya terhadap gugatan Afrika Selatan. Kalau kita ambil, kita kutip begitu ya, kita boleh ke next slide. Di Al Jazeera, beberapa kelompok itu seperti ada Terreiro, kemudian Pindorama di Brasil, kemudian ada Association National de Amistad Italia Kuba di Italia, dan ada kolektif Judio Arabe et Citoyen pour la Palestine di Perancis. Termasuk adalah negara-negara atau asosiasi kelompok-kelompok yang memang cukup concern sekali terhadap tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Kita ke slide selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah mungkin seperti apa ya posisi Indonesia dalam konvensi genosida ini. Kita bisa tahu ya bahwa Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro ini dalam siaran pers pada hari Selasa mengatakan bahwa Komnas HAM Palestina menghimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Ini menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia nih ya secara moral dan politis ini mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza. Namun, secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah konvensi genosida, di mana Indonesia ini bukan negara pihak. Nah, kalau kita lihat dari juru bicara Kemenlu Muhammad Iqbal melalui pesan teks ya yang diterima, ini dikatakan bahwa di sisi lain, Majelis Umum PBB ini telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai status dan konsekuensi hukum pendudukan Israel terhadap Palestina, terangnya ya. Dan Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi negara pihak dalam konvensi genosida. Dan hal ini juga disampaikan dosen senior untuk kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pullman, yang mengatakan bahwa dalam makalahnya Indonesia ini sepertinya tidak akan meratifikasi konvensi genosida, juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat, mengingat sejarah panjang dan kelamnya pelanggaran HAM 1995 sampai dengan 1996. Di samping itu juga Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang ya. Kemudian secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia yang menurutnya ini agak setengah hati ya. Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah,
maupun juga dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional seperti misalnya Suriah dan Palestina, ini baru sebatas pernyataan moral, belum ada langkah konkret yang cukup bisa diimplementasikan. Nah, menurut pegiat HAM, Indonesia juga baru sebatas komitmen ya, normatif dan masih bersikapnya setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif. Di mana pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina juga ini terasa dalam tanda kutip munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Dan di satu sisi juga menyuarakan seruan pembela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Tapi Indonesia sendiri ini bisa kok melakukan langkah-langkah konkret ya, seperti misalnya kita coba ke slide selanjutnya. Kalau kita coba mengutip pernyataan atau mendukung saran ya dari Majelis Ulama Indonesia, Indonesia bisa kok melakukan untuk membela Palestina. Pertama, misalnya memboikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas organisasi kerjasama Islam OKI dan gerakan non-blok GNB di seluruh dunia dalam mendukung Palestina. Jadi ini bisa ya, dua hal ini bisa dilakukan oleh Indonesia walaupun memang secara stand position masih harus dibulatkan tekadnya ya. Kita ke slide yang berikutnya, sebenarnya seperti apa sih efektifnya Mahkamah Internasional ini dalam menyidangkan kasus? Pastinya bukan hanya Israel saja yang disidangkan atau yang dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Karena ada negara-negara lain kasus-kasus serupa yang memang juga sudah ditangani ya. Dimana kita tahu Mahkamah Internasional ini agak berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional. Dimana kalau Mahkamah Pidana Internasional ini mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan kalau ICJ ya atau International Court Justice ini hanya mengadili entitas negara yang melanggar hukum internasional. Nah, Mahkamah Internasional ini memberikan putusan kurang lebih ya hampir 150 kasus kontroversial sejak putusan pertama pada tahun 1949 dan kasus pertama yang digugat ke Mahkamah Internasional adalah dugaan pelanggaran konvensi genosida oleh Bosnia terhadap Yugoslavia pada 1993. Kemudian yang kedua tuh kasusnya Gambia terhadap Myanmar pada 2019. Dan kasus yang ketiga baru banget ini ya terjadi di 2022 adalah gugatan Ukraina terhadap Rusia menyusul invasi Rusia di Ukraina pada Februari 2022 lalu. Dan kasus-kasus tersebut di Mahkamah Internasional sejauh ini baru menjatuhkan putusan akhir pada Bosnia di tahun 2007. 14 tahun prosesnya setelah gugatan. Namun pada tahun 2022 Mahkamah Internasional pun juga memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi militernya di Ukraina. Namun kita tahu sampai saat ini perang Rusia dan Ukraina masih tetap berlanjut. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi setelah gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional? Kira-kira apa keputusan yang bisa dilakukan? Apakah masih akan mengambang juga dengan beberapa kasus lain? Dan apakah Indonesia juga bisa meningkatkan tingkat partisipasinya terhadap konvensi genosida? Nanti kita tunggu proses yang sedang berjalan ini.